Oke, salam berjumpa murid-murid kelas 8. Ya, seperti yang sudah kita bahas di video sebelumnya, yaitu mengenal apa itu ASEAN. Nah, sekarang saya akan membahas tentang negara-negara anggota ASEAN secara lebih detail. Oke, mungkin kalian masih ingat ya, ASEAN itu apa? Yaitu Association of Southeast Asian Nation. Yang tiada lain adalah perkumpulan atau asosiasi negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, ASEAN terdiri dari 10 negara anggota. Walaupun ada negara lain yang ingin direkrut oleh ASEAN sebagai anggota tetap. Makanya sampai sekarang jumlah PADI ini masih 10. Kalau nanti bertambah, akan bertambah sesuai dengan jumlah negara anggota ASEAN, anggota tetap ya. Nah, sebelum saya bahas ke 10 negara tersebut, nah ini ada bentuk wilayah geografis negara-negara ASEAN. Di bukunya juga sudah ada. Yang pertama ada namanya bentuknya compact. Nah, ini bentuk wilayah geografis atau kalau kalian lihat di peta, bentuk wilayah geografisnya seperti apa? Nah, ini ada beberapa bentuk ya. Yang pertama compact, yaitu berbentuk hampir seperti lingkaran. Nah, ini contoh negaranya adalah Kamboja dan Singapura. Kemudian ada fragmented, yaitu berbentuk kepulauan dan terpisah-pisah. Nah, contohnya di sana adalah Indonesia, Filipina, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Walaupun Brunei Darussalam itu kecil, tetapi wilayahnya atau wilayah negaranya ada yang terpisah, ya tidak menyatu dia. Terus ada elongated atau berbentuk memanjang. Contohnya di sana adalah Vietnam dan Laos. Dan yang terakhir adalah protruded, yaitu berbentuk lebih kompleks dan beragam. Ada yang memanjang, ada juga yang membulat. Nah, itu contohnya adalah Thailand dan Myanmar. Lebih jelasnya di buku sudah ada ya. Nah, ini yang seperti saya bilang tadi. Yang terpisah-pisah ya contohnya Indonesia, Filipina, terus Brunei Darussalam ini terpisah dia. Malaysia juga. Kemudian yang memanjang ya seperti Laos, terus Vietnam memanjang. Yang melingkar hampir seperti lingkaran, ya, contohnya Kamboja dan Singapura ya. Yang bentuknya beragam yaitu Myanmar dan Bangkok. Bukan Bangkok ya, Thailand. Maaf. Terus, nah ini saya sajikan peta negara-negara Asia Tenggara. Ada 10 anggota seperti yang saya bilang tadi. Ini adalah nama negara, benderanya, dan ibu kotanya. Kalau Indonesia mungkin kalian sudah tahu ya. Ibu kota Indonesia adalah Jakarta. Masih sampai sekarang tetap Jakarta. Walaupun rencananya akan dipindahkan ke Kalimantan Timur. Tapi itu perlu waktu ya. Kemudian yang kedua, Singapura. Ya, Singapura adalah negara kota. Jadi tetap ibu kotanya ya tetap Singapura. Kemudian Malaysia ada 2. Wilayah timur di Kalimantan dan di Semenanjung Malaka. Ibu kotanya ada di Semenanjung Malaka, yaitu Kuala Lumpur. Terus di Brunei Darussalam. Ini negara yang kecil tapi makmur ya. Ibu kotanya di Bandar Sri Begawan. Terus Kepulauan Filipina. Nah, ini negara Filipina, Philippines bahasa Inggrisnya. Ini ibu kotanya adalah di kota Manila. Terus ada Vietnam. Nah, Vietnam ibu kotanya di Hanoi. Laos di Vientiane. Thailand di Bangkok. Kamboja. Ibu kotanya Kamboja. Oh iya, saya lupa mengisi di sini ya. Ibu kotanya Kamboja apa? Ya, oke. Ibu kota Kamboja adalah Phnom Penh. Dan ibu kota dari yang terakhir Myanmar adalah Naypyidaw. Nah, ini ibu kotanya baru ya.
Kalau dulu Myanmar, kalau tidak salah namanya Yangon. Nah, itu antara dua itu beda sebutan saja, itu sama saja Yangon dan Rangun. Sekarang pindah ibu kota ke Naypyidaw. Ini tulisannya Naypyidaw, tapi bacaannya Naypyidaw. Itu di Myanmar. Semua ibu kotanya ini atau informasi ini sudah ada di buku masing-masing. Ini ingatan semua ya. Nah, kita bahas dari negeri tercinta dulu, Indonesia. Ya, ini kalau kalian masih ingat mata pelajaran IPS waktu kelas 7, ini sudah kita bahas ya. Letak, kemudian kondisi alam Indonesia itu sebenarnya sudah kita bahas di semester 1 waktu kelas 7. Nah, ini mengulang kembali ya. Yang pertama ada info atau identitas mengenai negaranya. Nah, di bukunya juga sudah ada ya, di sana nama resminya Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian ibu kotanya masih di Jakarta. Pemerintahan Republik. Nah, ini sudah ada semua di bukunya. Silahkan dilihat bukunya masing-masing. Itu identitas negaranya. Jadi ini biar tidak lama videonya ya. Kemudian keadaan alam. Nah, ini kalau kita lihat keadaan alam Indonesia ini sangat kompleks, beragam ya. Walaupun kita tinggal di daerah tropis, tapi bentang alamnya cukup beragam. Kalau di bukunya, keadaan alam itu meliputi letak dan batasnya, iklimnya seperti apa. Nah, bentang alam ada pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, plain, depresi. Nah, itu berkaitan dengan gerakan lempeng tektonik ya. Kemudian keadaan perairan. Oke, itu keadaan alamnya. Terus berikutnya ada keadaan penduduk, yang mana Indonesia ini termasuk negara yang padat penduduknya. Kalau tidak salah, Indonesia memperingati. Indonesia itu ada pada peringkat ketiga ya, keempat negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Yang pertama ada Republik Rakyat Tiongkok atau China, terus India, Amerika Serikat, terus yang ketiga India, yang keempat baru Indonesia. Nah, itu kurang lebih datanya tahun berapa itu ya? 2015. Ya, mungkin sekarang masih tetap, ya saya belum update, silahkan nanti diupdate sendiri. Terus perekonomian, ini perekonomiannya, nah ini hanya membahas ekspor dan impor. Kalau kita potensi utamanya ya masih tetap di minyak dan gas, serta sumber daya alam lainnya, seperti hutan, terus minyak kelapa sawit, tekstil, kemudian ada karet juga, dan beberapa jenis elektronik dan otomotif ya. Silahkan di bukunya sudah tersedia lengkap. Kemudian negara yang kedua yang perlu kita bahas adalah Brunei Darussalam. Nah, ini Brunei Darussalam ada di wilayah Pulau Kalimantan. Kalau di internasional Kalimantan itu namanya Borneo. Nah, ini yang saya bilang tadi terpisah ya. Ini dan ini. Itu terpisah wilayahnya. Dan ibu kotanya adalah Bandar Sri Begawan. Ini kesultanan ya, pemerintahannya kesultanan. Ya, ini termasuk negara yang makmur ya, Brunei Darussalam. Atau bahkan disebut negara kaya, tapi belum menjadi negara maju. Ya, keadaan alam, nah iklim masih tropis sama seperti di Indonesia. Kemudian bentang alam, ya ini katanya di sini kebanyakan dataran rendah, terus ada sedikit berbukit-bukit, ya berbatasan langsung dengan Malaysia. Penduduknya, ya ini cukup sedikit ya, 0,4 juta jiwa di tahun 2015. Ya, ada juga suku yang hampir sama dengan Indonesia atau etnisnya.
Ada Tionghoa, terus ada Dayak juga, Jawa dan Sumatera. Bahasa, nah bahasa penduduk Brunei adalah bahasa Melayu, Inggris, dan Tiongkok atau bahasa Mandarin ya. Perekonomian, nah ini Brunei ini terkenal dengan eh, tumpuan utama ekonominya dari segi ekspor dan impor dari ya sama seperti Indonesia ya, yaitu minyak dan gas. Terus berikutnya sumber daya alam, ya sudah saya bahas tadi ya tentang minyak dan gas. Kemudian negara berikutnya adalah Filipina. Nah, ibu kota Filipina ada di Manila. Pemerintahannya republik ya, sama dengan di Indonesia. Keadaan alam, nah ini mirip dengan Indonesia. Filipina termasuk negara kepulauan. Iklimnya juga masih tropis. Kemudian penduduknya, nah, 2015 memiliki tahun 2015 penduduk Filipina adalah 103 juta jiwa. Kemudian ya perekonomian. Nah, ini masih mengandalkan bidang pertanian ya. Ya, seperti yang saya bilang sebelumnya, Asia Tenggara ya identik dengan pertanian padi sawah. Hampir semua negaranya memiliki hasil pertanian berupa padi ya. Kemudian negara berikutnya adalah Kamboja. Ya, Kamboja. Nah, ini kalau nama resminya Republik Rakyat Kamboja. Ibu kotanya di Phnom Penh. Nah, ini pemerintahannya adalah Republik Komunis. Nah, ini di bukunya sudah ada semua ya. Kemudian kita bahas Laos. Nah, ini Laos ya. Identitas negara. Nah, ini nama resminya Republik Demokratik Rakyat Laos. Terus ibu kotanya di Vientiane. Ini sama ya dengan Kamboja, yaitu bentuk pemerintahannya adalah Republik Komunis. Bahasa utamanya sudah ada di sana, agamanya. Oke, silakan padukan ini apa yang saya ajarkan dengan buku ya. Kalau nanti ada pertanyaan silahkan bertanya. Kemudian negara berikutnya yang dibahas adalah Malaysia. Katanya kita sering menyebut Malaysia adalah negeri jiran. Artinya adalah negeri tetangga gitu ya. Jiran itu artinya tetangga. Karena Malaysia adalah negara tetangga yang paling dekat, baik dari segi geografis maupun secara sosial politiknya. Ibu kotanya ada di Kuala Lumpur. Ya, itu identitasnya sudah ada semua di buku. Kemudian Myanmar. Myanmar seperti yang saya bilang tadi, ibu kota Myanmar adalah nah ini kalau di bukunya masih rancu ya. Di peta awal itu sudah benar di Naypyidaw. Sedangkan di identitas negaranya itu masih di Yangon atau Rangon ya. Tapi sekarang memang nama ibu kotanya yang resmi adalah Naypyidaw. Nah, hanya kalau dari segi iklim, hanya Myanmar yang memiliki tipe iklim atau dua jenis iklim berdasarkan garis lintang di Asia Tenggara, yaitu memiliki iklim tropis dan subtropis. Sisanya negara-negara lainnya di ASEAN semuanya beriklim tropis. Terus berikutnya ada Singapura. Nah, ini suatu kebanggaan bagi ASEAN ya. Singapura adalah satu-satunya negara maju di kawasan Asia Tenggara. Walaupun kecil, ya Singapura ini tidak punya gunung ya, hanya kota semua, makanya disebut dengan negara kota. Nah, ya mungkin karena faktor itu juga dia lebih mudah memanage negaranya sehingga mudah menjadi atau lebih cepat menjadi atau mencapai tujuannya menjadi negara maju. Itu Singapura.
Dan yang terakhir adalah Thailand. Nah, Thailand ini kan terkenal dengan negeri gajah putih. Ini nama resminya Muang Thai atau apa ini? Pratet Thai atau kerajaan ya. Ibu kotanya di Bangkok. Ya, pemerintahannya kerajaan konstitusional, kepala negaranya raja ya. Pemerintahannya masih tetap perdana menteri. Oh ya, ternyata yang terakhir adalah Vietnam. Vietnam. Nah, ibu kotanya atau nama resminya dulu. Nah, ini semoga saya tidak salah ngomong ya. Nama resminya adalah Chong Hoa Sa Phol Chu Vietnam. Republik Sosialis Vietnam. Ini Republik Komunis ya, ibu kotanya di Hanoi. Nah, itu saja. Jadi itu saja apa yang dapat saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan tentang negara-negara anggota ASEAN, ya silahkan tanyakan langsung melalui Google Classroom atau media sosial lainnya ya. Sekian apa yang dapat saya sampaikan dan terima kasih.